Masih ngebahas bisnis frozen ramen praktis masa kini nih bos. That's the point bosku. Dimana orang-orang pada sibuk, di situ ada celah bisnis yang bisa kita garap dan ujung-ujungnya cuan bos. Apalagi di era yang serba digital, produk apapun itu makin mudah diakses, makin dicintai sama pelanggan. Seperti teknologi barcode untuk mengakses cara masak produk frozen ramen ini. Cara masak yang super easy peasy juga akan menjadi unggulan suatu produk. Jadi deh, cukup 5 menit aja udah bisa bikin makanan yang kayaknya enak banget. Tapi aku nggak tahu nih enak atau enggak sebelum nyoba. Ayo kita coba. Karena ini produk makanan, rasanya juga harus nendang dan bikin pelanggan ketagihan ya bos. Pelanggan yang satu ini kayaknya udah kesengsem sama Baba Ramen. Berarti waktunya kita kulik tentang bisnisnya. Ini dia, the owner of Baba Ramen, Mas Boim alias si Baba. Buka tutup kedai udah biasa bos. Dari 2016 sampai 2019 ada deh 4 kali bubar jalan dan harus berpindah lokasi untuk buka kedai ramen. Suatu saat istri bilang sama saya gini, kamu sebetulnya maunya apa gitu, karena dari yang udah bisnis yang sebelumnya itu tuh nggak ada yang berjalan gitu. Akhirnya aku pikir, oke, aku tentuin gitu. Tapi waktu itu belum tahu aku mau bisnis apa sebenarnya. Di saat itu saya masih kerja, tapi karena kerjaan saya itu agak longgar ya, nggak setiap hari itu 9 to 5 gitu, jadi ada waktu-waktu yang seminggu 2 minggu ada kerjaan gitu ya. Di situ saya coba untuk beranikan diri untuk membuka gitu. Walaupun secara rasa itu menurut saya kurang ya, tapi nekat aja. Awalnya juga nggak langsung enak kok bos, ngulik resepnya makan waktu 1 tahunan. Giliran udah mematapkan hati, lokasi strategis, kedai rame dan bisnis berjalan dengan oke, pandemi datang tanpa diundang. Pasti wondering ya bos, bisnis buka tutup gitu, modal dan tenaga juga sudah terkuras habis. Dan di titik ini kebanyakan pengusaha dengan mental yang gak baja-baja banget pasti mundur teratur. Tapi hal ini tidak berlaku buat Baba. Jadi kadang-kadang kan kalau orang-orang bilang tuh the power of kepepet ya, mungkin pada saat itu Baba Ramen and Tim ini kepepet kan. Jadi karena terdesak sama kondisi PSBB, pandemi yang bertubi-tubi berturut-turut, kalau kita buka offline ini pasti babak belur kalau dilanjutin. Nah dari kepepet itu rupanya orang jadi kreatif loh, orang jadi justru memikirkan solusinya apa. Karena kan istilahnya kebutuhan sehari-hari kita jalan terus ya. The power of kepepet bosku. So, meski kondisi mencekam, Baba masih kekeh loh bos untuk kembali membuka kedai di tengah pandemi. Tapi sebenarnya istri udah ngasih tahu saya, udahlah nggak usah buka outlet lagi. Coba kita kembangin ramen ini frozen gitu. Kelemahan saya adalah untuk marketing ya, untuk menjual itu agak sulit. Ya udah berjalannya agak lambat lah sampai akhirnya ketemu dengan Tante Jatuh. Dari awalnya Bapak membutuhkan waktu 3 hari untuk packing 50 porsi ramen, lalu sebulan hanya terjual 300 porsi. Sekarang, boom, 6.000 porsi sebulan bosku. Kok bisa gitu? Bisa lah, karena akhirnya ia bekerja sama dengan kerabatnya, jadi Baba bisa fokus berproduksi, marketing tetap jalan. Ya, semacam membuat sistem gitu bos, ada yang fokus di produksi dan ada tim lain yang fokus di pemasaran, gak pusing kan jadinya? Karena dalam bisnis, teamwork itu emang salah satu kunci keberhasilan. Karena saya nggak bisa menjalankan ini sendiri ya, untuk besar itu saya berpikir saya harus punya tim. Saya harus punya orang yang bisa memasarkan nih produk saya gitu. Saya orang yang belakang layar yang bisanya hanya untuk meracik, ya masak, ketemu ya udah akhirnya terjadi kerjasama. Oh iya bos, kenalin nih Mbak Jatuh, orang yang ada di balik keberhasilan marketing mie ramen frozen ini. Apa sih Mbak yang bikin penjualannya tiba-tiba melesat tajam? Orang yang biasa makan ramennya kita itu, wah buka lagi di mana kalau udah tutup. Ternyata kita shifting semuanya ke online dan formatnya frozen. Nah itu tidak semua orang terbiasa, ramen frozen karena masih pionir, karena masih belum ada yang seperti itu. Orang nggak kebayang ramen kok frozen gitu loh. Tapi ya kita lagi-lagi kan customer tuh bisa diedukasi.
Solusi yang valid kan bos? Pelanggan bingung dan nggak tahu ya dikasih tahu terus, jangan nyerah. Dari sosial media sama testimoni customer. Makanya karena ya gimana-gimana customer apalagi yang sudah pernah mencoba pasti punya preferensi sendiri, pengennya seperti itu gitu loh. Nah, ketika rasanya tidak mengalahkan yang lama seperti yang offline, akhirnya si customer ini akan mempromosikan dengan senang hati tanpa harus kita minta. Nilai plus dari jualan online, seller bisa melebarkan sayap penjualan hingga keluar kota tanpa perlu mengeluarkan modal untuk buka cabang. Gini caranya. Salah satu marketingnya yang dulu tidak bisa dilakukan ketika offline tapi online bisa adalah dengan membuka channel reseller di luar kota. Kita pengen banget dulu tuh gimana caranya orang bisa mencoba Baba Ramen. Nah ini bisa banget kalau sekarang. Jadi kalau bos-bos di rumah mau gabung ya bisa banget keroyokan cari cuan jualan ramen frozen. Pionir Ramen Beku ini juga berupaya untuk selalu eksis dengan berinovasi. Kalau gitu boleh dong bagi tips bisnis dari Baba dan juga Mbak Jatuh? Tidak semua orang itu yang berbisnis makanan itu harus pandai memasak. Jadi memang kalau bisa kita punya partner, kita punya mitra itu yang mengisi kekurangan kita. Memang harus bersinergi ya, nggak bisa katanya mentor-mentor bisnis kan nggak boleh CEO ya, Chief Everything Officer. Makanya memang harus bersinergi orang produksi dengan orang pemasaran. Yang penting itu kita cari solusi dulu, berangkat aja dulu. Nanti sambil jalan disempurnakan sih. Gitu ya, mulai aja dulu. Action, menurut saya langsung aja action. Nanti ketemu kok jalannya. Yang penting mental itu harus siap. Kadang mental itu yang banyak yang menjatuhkan karena dia mikirnya bisnis itu mungkin enak ya. Tapi sebenarnya kan ada prosesnya yang harus dilalui ya. Siapkan mental dan mulai aja dulu. Karena yang penting Cuan bos!